Intinya aku nggak rekomendasikan banget untuk kalian mengkonsumsi pakis jenis ini ya, please jangan. Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Oke teman-teman, sebelum kalian lanjut nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe supaya aku makin semangat buat video-video baru untuk kalian. Sebelumnya aku pengen tanya dulu kalian, siapa nih di antara kalian yang suka makan atau mengkonsumsi sayuran pakis? Atau bahkan ada yang belum tahu ternyata tanaman pakis itu bisa dimakan. Wah, kalian bisa nyesel deh kalau belum pernah makan sayuran pakis. Just dicobain dan kalian nggak akan nyesel. Tapi tidak semua ya teman-teman, tanaman paku-pakuan atau pakis itu bisa dimakan. Nah, kalian pastikan tonton video ini sampai selesai dan aku akan jelaskan ke kalian tanaman-tanaman pakis mana yang biasanya dimakan dan juga yang tidak boleh dimakan. Info yang bakal aku bagikan ke kalian ini berdasarkan pengalaman di daerah aku ya. Nah, tanaman pakis atau nggak pakis sayur itu adalah jenis dari tumbuhan paku-pakuan teman-teman. Dan biasanya tanaman pakis itu tumbuh di daerah yang banyak kandungan airnya. Misalnya kayak di pinggir sungai, kemudian di rawa. Ada juga yang tumbuh di sekitar pekarangan rumah teman-teman. Nah, seperti contohnya adalah tanaman yang ini, kan pasti sering kan lihat tanaman ini biasanya kalau tumbuhnya tuh kadang di batu-batuan yang lembab atau enggak di batang pohon yang sudah lapuk. Ini juga termasuk salah satu contoh tanaman paku-pakuan, tapi udah jelas ya ini nggak bisa dimakan. Yang aku ingin bagikan kalian adalah jenis tanaman paku-pakuan sejati, yaitu tanaman paku atau pakis yang jelas mana batangnya, mana akarnya, dan mana daunnya. Karena jenis pakuan atau pakis yang bisa dimakan adalah jenis paku sejati. Sebelumnya aku akan ngajak kalian dulu untuk mencari dulu jenis-jenis tanaman pakis yang berbeda. Kemudian nanti aku akan jelaskan ke kalian perbedaan dari pakis-pakis tersebut. Nah, ini aku ajak kalian untuk ngambil contohnya dulu ya di rawa-rawa ya teman-teman. Kebetulan nggak jauh dari rumah aku tuh ada rawa-rawa dan banyak ditumbuhi sama pakis-pakis sana. Ini salah satu contoh pakis pertama yang aku ambil dan ini nanti jenis tanaman pakis yang berbeda. Oke, ini aku lanjut dulu ya untuk cari contoh-contoh dari tanaman pakis-pakisnya. Dan setelah itu nanti aku bakal jelasin ke kalian. Jadi tetap stay tune ya. Nah, ini dia tanaman pakis yang sudah aku kumpulin tadi ya, ada beberapa jenis yang berbeda tapi mirip teman-teman. Jadi kan terus bisa bedakan mana tanaman pakis yang biasanya dimakan dan juga yang nggak bisa dimakan. Nah, ini aku akan jelasin kalian satu persatu. Nah, ini tanaman pakis pertama yang aku pengen jelasin kalian. Ini tanaman pakis yang biasanya nggak kita konsumsi ya. Karena apa? Coba kalian lihat deh. Di sini tuh tekstur daunnya tuh kasar teman-teman. Terus kemudian pinggirnya yang ada ringgit-ringgitnya ini itu tuh kayak tajam. Nah, kemudian juga pertulangan daunnya itu sangat keras. Nah, kalian bisa lihat ya. Jadi itu nggak direkomendasikan banget untuk dikonsumsi. Kalian bisa juga lihat tuh ada bulu-bulunya di bagian pertulangan daunnya. Oke, jadi kalian ingat-ingat ya kalau tanaman pakis yang ini tuh tidak untuk dikonsumsi. Lanjut ke tanaman pakis yang kedua, kan juga bisa lihat di sini. Di sini pertulangannya tuh ada bulu-bulunya teman-teman. Dan di sini bulu-bulunya yang putih itu tuh lebih tebal ya. Kalau untuk tekstur daunnya dia memang lebih lemah dibandingkan dari tanaman pakis yang pertama tadi. Dan tanaman pakis ini juga itu memiliki aroma yang gak enak banget teman-teman. Jadi ini kok menurut aku gak direkomendasikan untuk dikonsumsi. Lanjut untuk tanaman pakis yang ketiga. Nah, ini dia tanaman pakis yang sering kita konsumsi ya teman-teman. Ini bentuk tanaman pakisnya yang sudah tua. Nanti aku tunjukin kalian di akhir video bentuk dari tanaman pakis ini yang masih muda. Biasanya yang dijual di pasaran itu adalah tanaman pakis jenis ini ya. Jenis ini yang tapi yang masih muda-muda gitu. Nah, tanaman pakis ini biasanya kalau di daerah aku disebutnya tuh pakis Tanjung teman-teman. Kalau tempat kalian apa namanya? Di sini kalian bisa lihat kalau dari daunnya aja itu bersih tanpa bulu teman-teman. Tekstur daunnya itu lemes, lemah gitu ya. Kemudian bersih dari bulu-bulu. Termasuk juga bagian pertulangan tengahnya juga nggak ada bulu-bulunya teman-teman. Untuk aromanya ini juga nggak menyengat kayak tanaman pakis yang kedua tadi ya. Kemudian ini masuk ke tanaman pakis yang keempat. Nah, ini jelas banget nggak bisa dikonsumsi teman-teman. Kalian bisa lihat betapa kakunya daunnya. Kemudian pinggirnya juga tajam teman-teman.
Kalau kalian perhatikan juga di bagian pertengahan tulangnya itu ada bulu-bulunya teman-teman, bulu-bulu halus berwarna putih. Oh iya, ini ada tanaman paku yang ketinggalan teman-teman, masih ada 2 lagi ternyata. Oke, ini lanjut ke yang kelima ya, yang kelima. Jadi ini juga tidak direkomendasikan untuk dikonsumsi. Kalian bisa lihat ya, mungkin lebih cocoknya ke tanaman hias kali ya. Biasanya kalau tanaman paku atau nggak pakis jenis ini itu tuh banyak tumbuh di perkarangan rumah ya teman-teman. Jadi kayak lebih cocoknya ke tanaman hias. Nah, selanjutnya yang terakhir ini tanaman pakis yang keenam. Dari tekstur daunnya ini cukup keras ya teman-teman, dan juga di pertengahan tulang daunnya itu ada bulu-bulunya juga. Jadi kalau aku tarik kesimpulannya dari keenam tanaman pakis tadi, itu intinya ada di baunya, kemudian ada bulu-bulunya dan tekstur daunnya. Nah, ini aku punya sedikit video untuk tanaman pakis yang biasanya dijual di pasaran atau enggak biasanya disebut pakis Tanjung. Ini adalah tanaman pakisnya yang masih muda. Di sini tuh batangnya tuh lebih tebal dan lebih lunak, dan juga bisa tuh ada lendir-lendirnya teman-teman. Tapi aman, baunya tuh nggak menyengat gitu, baunya tuh masih enak aja gitu. Nah, kalau di tempat aku biasanya itu disebutnya pakis Tanjung teman-teman. Nah, kalau di tempat kalian apa namanya? Jangan lupa ya tuliskan di kolom komentar supaya kita saling berbagi informasi. Atau mungkin juga di tempat kalian tuh ada tanaman pakis yang lain ya, jenis lain yang bisa dikonsumsi. Nah, kan tuh bisa tulis di kolom komentar ya. Karena kan beda daerah juga, beda konsumtifnya juga. Dan dijamin rasanya pakis ini kalau dimasak tuh enak banget ya. Apalagi kalau misalnya disaur santan atau nggak ditumis gitu. Oke teman-teman, makasih udah nonton video ini. Semoga bermanfaat.